Oke, hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa di channel saya, channel YouTube-nya Supriyati. Oke, konten-kontennya kita tunda dulu pemirsa ya. Mohon maaf ini ruangannya kurang pas pemirsa ya untuk konten horor. Mohon maaf. Kita akan bercerita tentang sesuatu yang sifatnya seperti biasalah makhluk astral pemirsa ya, karena ini kejadiannya sudah lama sekali di tahun berapa ya, antara 97 98 ya, 97 lah tepatnya ya. Ini di rumah yang lokasinya jauh dari tempat tinggal kedua orang tua, jauh dari saudara, ya jauh dari kerabat ya, karena ya mungkin diambil simpelnya begitu, tapi ternyata harus mengalami hal yang di luar nalar ya. Apakah itu? Oke, kita akan ceritakan sekarang. Waktu itu saya lagi hamil ya, kemudian almarhum suami ya masih ada waktu itu, dan kami lagi berduka ya karena baru mengalami kecelakaan almarhum suami saya karena tabrak lari. Ternyata harus mengalami hal yang sangat memprihatinkan buat saya ya, dengan beban yang begitu berat, ditambah saya harus pasca melahirkan ya. Oke. Karena pengalaman yang pahit itu ya akhirnya diambil tempat yang dekat mungkin ya. Tapi selama kita mengontrak, kami begitu ya, saya dan anak saya udah gede sekarang ya, udah bujang. Mengontrak ya di sebuah rumah kontrakan yang ada di daerah mohon maaf saya utarakan di sini, yang ada di daerah Banjaran ya, di kota Banjaran, karena kita juga nggak nyangka ya bahwa tempat itu ternyata ada sosok yang menurut saya ya mungkin cukup menyeramkan ya, tapi buat orang-orang yang tidak bisa melihat mungkin akan biasa-biasa aja, tapi buat saya itu hal yang sangat menyeramkan. Baru beberapa hari saya melahirkan, ini baby masih bayi ya, masih bayi merah. Kita jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari kerabat, ada tetangga yang terdekat yang mungkin sama punya kesibukan masing-masing. Ada pembantu satu ya pulang dulu mungkin ceritanya ya, pulang dulu ke kampung untuk mengunjungi keluarga. Akhirnya kami begitu ya, saya dan anak saya, kemudian almarhum suami saya ada waktu masih jeneng ya. Waktu itu menjelang ba'da Isya ya, kalau nggak salah antara jam 8 lah, karena itu suasana rumahnya itu hieum ya, mun hieum teh geuman gitu ya, geuman terus emang angker, karena di pinggir kontrakan tersebut ya ada makam ya, yang memang saya pernah melihat sosok poci ya atau pocong yang berdiri di bagian padung kuburan ya, menghadap ke arah kiblat putih ya, dan ada kucirnya pemirsa, jelas lah. Serta itu penampakannya bayang-bayang tapi kelihatan putih kucel gitu aja sambil bergoyang begini ya, itulah pocong ya. Itu pas ba'da maghrib. Yang ini ya pas jam 8 lah, jam 9 ya, karena di jam-jam segitu sudah mulai sepi ya, udah mulai sepi. Nah
Jam 8 masih agak-agak santai ya, kita masih bisa bercengkrama, bercanda, ngelonin baby ya. Ternyata pas di tengah malam antara jam 12 sampai jam 2 ya, itu gangguan sudah mulai tuh bermunculan ya. Awalnya cuma biasa-biasa aja ya, saya tuh tiduran lah sambil ngomong baby ya, nyusuin gitu pemirsa ya. Kemudian karena kasur ditaruh di bawah dan itu jendela pas di atas kepala kita ya, selama saya tidur dan menyusui baby, ada suara garukan kuku ya di bagian jendela yang berpas-pasan di kepala kita jendelanya ya. Keruk gitu, kayak kuku lah, keruk dari atas kaca sampai bawah kaca, keruk begitu ya. Jadi kayak suara cakaran kuku yang kukunya tuh panjang-panjang pemirsa ya. Jadi ya dibilang serem dan memang serem ya. Jadi harus bagaimana lagi? Memang itu menyeramkan buat saya karena hal itu saya alami ya di saat saya baru melahirkan, kemudian almarhum suami juga ya lagi dalam fase pemulihan ya, beban berat buat saya pribadi begitu. Kemudian saya ngambil garam dari dapur ya, diawurkeun ya, karena bagian jendela teh diem tuh nggak ada. Kemudian pindah ke bagian depan pintu ya, serem pemirsa ya, asli itu kejadian yang memang sangat luar biasa membuat saya kaget dan takut ya. Itu bukan halusinasi, itu asli pemirsa ya, jadi jangan dibilang ini herei-hereian karena itu adalah asli kejadian. Kemudian setelah suara garuk-garuk di bagian jendela, pindah ke bagian pintu, depan pintu ya. Itu suaranya tuh kayak anak ayam mencicit gitunya, cit kiak begitu. Jadi kayak ayam tapi bukan ayam. Selama saya tinggal di situ mengontrak, tidak ada seekor ayam pun. Jarang pernah ada suara ekor ayam karena itu lokasi udah termasuk kota menurut saya. Karena itu letaknya di antara tengah alun-alun, cuma geser sedikit ke sebelah sini begitu ya, ke belakang ya. Kemudian masa di kota masih ada sosoknya seperti itu, begitu maksud saya ya. Ya saya sambil nangis, sambil kaget, sambil ngomong bayi, sambil gendong bayi. Suami juga, aduh ya Allah ya, almarhum suami juga sakit. Iyalah, jadi harus bagaimana lagi pemirsa ya. Jadi saya harus minta tolong pas keadaan seperti itu, harus ke siapa, pembantu juga pulang, gak ada di rumah. Jadi saya harus menghadapi dan menghandlenya sendirian. Kemudian si suara, Dek, TV-nya matiin, Dek. Tadi matiin TV-nya ya. Kemudian berisik pontennya pemirsa ya. Kemudian suaranya itu masih tetap terdengar ya selama beberapa menit lah. Lama, cukup lumayan lama ya, antara 5 menit 3 menit lah. Keak cicit. Jadi cit mencuit tapi ada keak-keaknya. Ada keak begitulah. Kan suara ayam yang asli mah berkokok gitu, kerangok begitulah. Itu ayam asli ya. Tapi ini mirip ayam, enggak mirip ayam juga enggak, mirip anak ayam hampir, tapi enggak mirip anak ayam begitu. Karena saya penasaran, saya lihat ke depan pintu ya, saya buka sedikit, enggak ada apa-apa, kosong. Maksud saya ini kemana? Kalau memang ada sosok yang
terlihat ya mungkin kalau ada orang ya orang mungkin ada ya, tapi ternyata nggak ada ya. Aduh, kata saya teh harus gimana ini, belum ngomong anak lagi ya, belum ini itu banyak lah, jadi beban pikiran di sini tuh numpuk pemirsa ya. Pas saya buka, aduh, ini apalagi begitu ya. Ya udah, masa dari kecil selalu harus saja menghadapi hal yang seperti itu ya, sampai saya menikah pun ternyata masih juga tetap mengalami hal yang namanya makhluk astral pemirsa ya. Jadi saya harus bagaimana lagi begitu. Oke. Setelah beberapa menit, si suara yang seperti anak ayam itu menghilang ya. Saya lempar dengan apa sih namanya teh yang untuk orang hamil teh, lupa lagi pemirsa ya, yang dipakai penitik di sini, panglai ya, pakai panglai. Kemudian di aburan panglai digigit dulu, wur ke depan pintu, kemudian pakai garam, hilang tuh, pergi. Nah, hampir setiap malam ya selama tinggal di situ begitu ya, selalu saja ada gangguan dari makhluk yang tak kasat mata ya. Itu udah menjelang subuh baru kita bisa tidur ya, antara jam 3 jam 4 lah. Jam 12 ke jam 2 mah aduh repot ya, jadi nggak bisa tidur dan banyak gangguan lah intinya ya, dari hal-hal yang sifatnya dunia dimensi ya. Jadi setelah itu ya, selang beberapa hari kita masih bisa nyantai, ternyata besoknya ada lagi gangguan. Makanya saya nggak betah, pengennya teh tinggal di mana gitu ya, pulang ke sana, yang di sini nggak keurus. Tapi setiap saya di rumah kontrakan tersebut ya ada hal-hal yang ya sifatnya seperti itu ya, jadi berbentuk makhluk astral dan memang terdengar dan terlihat ya. Kemudian setelah itu ya gangguannya ada di sebelah dapur, beres di depan, pindah ke dapur ya. Jadi aduh ya, mungkin Allah menguji kita dengan hal-hal yang seperti itu ya. Selama kita sabar dan yakin pada Allah ya, tetaplah kita mah manusia ya, jadi itu cuma ciptaan yang maha kuasa, cuma kita mah yakin sama Allah ya, Allah juga pasti akan memberikan perlindungan, keselamatan kepada kami, gitu aja. Setelah beberapa hari si gangguan itu pindah ke dapur ya, ke area dapur, karena pintu dapur terbuka sendiri, jadi lawang maksudnya tema lawang tempat tidur kita yang di depan itu tidak ada pintunya, cuma reregan hordeng. Karena terbuka reregannya, pintu saya tutup, pintu dapur, tapi terbuka sendiri ya pas tengah malam, terus cet begitu. Pas saya lihat sesuatunya, jadi teko yang saya punya itu kan warna biru ya, kembang-kembang, tutupnya teh biru pemirsa ya, teko plastik zaman dulu lah, mungkin paham yang bentuknya seperti apa ya. Itu teko teh maju sendiri ya, geser sendiri, kayak ada sosok tapi nggak kelihatan, tapi itu teko ya, geser ke sebelah kanan, geser lagi ke sebelah kiri, geser, sar begitu aja terus ya. Jadi gesernya itu 3 kali kalau nggak salah ya, yang saya lihat teh 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ser gitulah, pokoknya kelihatan banget itu langsung oleh mata saya langsung ya, karena lawang pintu kamar itu berhadapan, bisa melihat ke arah meja dapur lah intinya mah, jadi kelihatan lah dari kamar. Jadi pas si teko itu gerak sendiri, padahal nggak ada orang ya, almarhum suami lagi tidur dan anak baby pun lagi tidur ya, geser pemirsa, ser kayak seperti ada yang anyang-anyangan di dapur lah intinya mah. Aduh, kata saya ini apalagi ya repot pemirsa. Jadi
kaget iya, takut iya si dengkul teh ngelepernya jadi lemes gitu. Tapi udah nggak usah ditakuti lah, yang maha kuasa itu kan hanya Allah ya, kita sebagai manusia ya percaya boleh sama seperti yang namanya makhluk kasar, tapi jangan terlalu takut teuing gitulah, karena gitu mah kita bisa kita singlarnya mencek sunat tema pakai lafaz Al-Quran begitu aja. Saya sebisa mungkin baca semua kulhu palak binas, dibaca semuanya lah, akhirnya pergi baru bisa tidur lagi. Oke, itulah pemirsa ya, ini antara nyata dan tidak nyata, tapi itu nyata terjadi begitu tahun 97 ya, nggak tahu 97 98 karena putra saya yang pertama ya, putra kandung ya, itu lahir kan 98 ya, berarti 98 itu terjadi ya. Oke. Aduh, jadi harus kilas balik pemirsa ya, karena ini hal yang memang bisa dibilang ya cukup berat, teramat berat saya hadapi, tapi harus bagaimana lagi, ujian dari Yang Maha Kuasa ya, cukup berat tapi kita tetap hadapi dengan tawakal. Begitu aja pemirsa ya, karena itu hal bukan keinginan kita ya, Allah lah yang berkehendak ya. Kita sebagai manusia ya banyak berdoa, banyak bersabar, begitu aja. Oke, terjadi tahun 98 ya intinya ya. Oke, mohon maaf karena jarak waktunya sudah cukup lumayan lama, beberapa tahun silam. Sekian dulu videonya kali ini pemirsa, mohon maaf berisik, di belakang sana ada TV yang nyala. Sampai jumpa lagi nanti di video konten horor yang lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.